Bab 1931. Tuan Dev. Dev. Diki dan Kenari melihat ini dan buru-buru melangkah maju untuk mengepung Dev. Dev melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Tuan Dev, kalau tidak saya akan menggunakan tali pengikat abadi untuk menjebak anak ini. Diki berkata pada Dev. Tidak, aku ingin bertengkar hebat dengannya. Dev menolak lamaran Diki, menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan aura di tubuhnya mulai melonjak. HMPH, Dev, kamu terlalu gila. Melihat Dev bahkan tidak menggunakan senjata, Hansel merasa terhina dan tiba-tiba menendangnya. Tendangan ini sangat cepat hingga berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Suara menembus langit meraung, seolah-olah ada banyak kaki yang menyerang Dev. Tinju cahaya suci. Dev meraung, dan tiba-tiba meninju ke depan dengan tinjunya yang besar. Pukulan ini terlihat lambat, tapi juga sangat cepat. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul, memancarkan cahaya kemasan yang memenuhi langit. Bang bang bang. Sepertinya keduanya hanya membuat satu gerakan, tapi terjadi ledakan terus-menerus dan kekosongan di sekitarnya bergetar. Seluruh kompleks sekte roh iblis mulai mengaum dengan keras, menyebabkan Kenari dan yang lainnya mundur dengan tergesa-gesa. Dev menggunakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, lalu menahan tekanan berat dan mengikuti Hansel untuk bertarung. Dan Hansel terus menyerang. Dalam sekejap mata, keduanya gemetar bersama. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas sosok kedua orang itu, dan tidak ada yang tahu berapa banyak trik yang telah mereka lewati. Hansel mengandalkan kekuatan hukum dan kekuatan puncak Dawuhu untuk terus melancarkan serangan. Dan Dev, mengandalkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan dan tubuh fisik yang kuat, tidak takut sama sekali. Untuk sementara, kedua orang itu bertengkar dan sulit menentukan pemenangnya. Dev menjadi semakin berani, sementara Hansel menjadi semakin ketakutan. Ini masih dalam dunia rahasia, dan Hansel telah menguasai kekuatan hukum. Jika ini bukan di dunia rahasia, tetapi di dunia sekuler, Hansel mungkin sudah dikalahkan sekarang. Bang bang. Setelah dua suara membosankan, Dev mengikuti Hansel dan pergi. Keduanya terlihat sedikit jelek dan nafas mereka menjadi cepat. Sungguh menyenangkan. Dev menyeka keringat di dahinya. Dia menemukan bahwa bertarung dengan Hansel lebih menyenangkan daripada bertarung dengan Robin. Robin tidak kuat sendirian dan hanya mengandalkan jiwa di dalam tubuhnya. Namun kekuatan Hansel sangat kokoh, terlihat meskipun pria ini terlihat lembut dan ringkih, namun ia pasti akan kehilangan nyawanya saat berlatih. Melihat Dev berteriak gembira, wajah Hansel menjadi lebih jelek daripada makan kotoran. Anda harus tahu bahwa dia sekarang berada di puncak kekuatan Grandmaster Guru, dan dia juga menggunakan kekuatan hukum alam rahasia. Adapun Dev, dia hanyalah wuhu terkuat tingkat menengah, tapi dia bahkan bisa bersaing dengannya. Hal ini membuat Hansel sangat malu, dan orang-orang dari sekte roh iblis di sekitarnya juga memandang Hansel dengan tatapan yang agak aneh. Hansel tahu bahwa hari ini dia harus mengalahkan Dev apapun yang terjadi, jika tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan sekte roh iblis sama sekali. Seperti yang diharapkan dari wujud asli naga emas, tubuhmu sangat kuat. Tapi biarpun kamu adalah naga sungguhan, aku akan mengupas kulit nagamu dan memukul urat nagamu. Setelah mengatakan itu, lampu hijau mulai menyala di kepala Hansel. Melihat adegan ini, Dev menjadi sedikit bodoh, dan bahkan orang lain memandang Hansel dengan bingung. Sial, apa maksud anak ini? Apakah dia menipu dirinya sendiri? Kenari tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tetapi ketika dia melihat Luna di pintu aula, dia langsung menutup mulutnya. Bagaimanapun, Hansel mengikuti Luna, dan Dev telah memberitahunya bahwa mereka berdua telah tidur bersama. Jika Hansel mengenakan suami yang istrinya tidak setia sekarang, itu berarti Luna mengenakannya. Bab 1932. Ketika yang lain mendengar kata-kata Kenari, mereka semua menutup mulut dan tertawa. Bahkan pengurus Adi, yang selalu terlihat gugup, tertawa terbahak-bahak saat ini. Apakah kamu mencoba menunjukkan betapa berbedanya dirimu? Hanya dengan memegang suami yang istrinya tidak setia di kepalamu, kamu hebat? Dev berkata pada Hansel dengan cibiran di wajahnya. Pada saat ini, wajah Hansel berubah bentuk karena marah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, kalian tertawa, saya akan memberitahu kalian betapa kuatnya Ling Mu Jueku. Setelah mengatakan itu, kuncup hijau mulai tumbuh di kepala Hansel, dan tanaman merambat muncul satu demi satu, membungkus seluruh tubuh Hansel.
Pada saat ini, Hansel tampaknya mengenakan baju besi tanaman merambat, dan tangannya berubah menjadi tanaman merambat, langsung menyerang Dev. Melihat Hansel berubah menjadi manusia dan hantu, mata Dev menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak tahu apakah Hansel adalah manusia atau iblis pohon. Namun ketika Dev tertegun, dua tanaman merambat telah tiba di depan Dev, langsung menjerat Dev, dan langsung mengangkat Dev tinggi-tinggi. Dev berjuang keras, tetapi tanaman merambat menjadi semakin erat, seolah mencekik Dev sampai mati. Hahaha, Dev, jangan berpikir aku semudah itu ditindas. Ketika Hansel melihat Dev dikendalikan, dia tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu manusia atau iblis? Dev sangat bingung dengan keterampilan sihir macam apa yang telah dipraktikkan Hansel hingga menjadi seperti ini. HMPH, aku manusia dan iblis. Apa kamu takut? Hansel mendengus dingin. Pada saat ini, Hansel menjadi sangat jelek, dan penampilan anggunnya di awal tidak lagi sama. Luna di pintu aula utama melihat Hansel dalam keadaan ini. Memikirkan hari-hari ketika mereka berhubungan seks bersama, dia mulai merasa mual. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang selalu dia kagumi dan sukai ternyata bukanlah manusia atau hantu. Apakah kamu takut? Aku, Dev, tidak pernah tahu apa itu rasa takut. Bahkan jika kamu benar-benar iblis, maka akulah yang membunuh iblis. Setelah mengatakan itu, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar, dan pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di udara, lalu menebas dengan satu pedang. Energi pedang tajam langsung menebas tanaman merambat yang mengikat Dev. Serat. Tanaman merambat langsung terpotong, dan Dev langsung jatuh ke tanah. Kemudian dia mengulurkan tangannya, mengambil pedang pembunuh naga di tangannya, dan menatap Hansel dengan dingin. Hansel melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev, tanaman merambat yang dipotong tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hansel tiba-tiba berteriak dan tiba-tiba menginjak tanah, dan kemudian retakan mulai muncul di tanah. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah dan langsung mengelilingi Dev. Dan setiap tanaman merambat meledak dengan kekuatan besar, mencambuk tubuh Dev. Suara terobosan di udara tiba-tiba terdengar, menderu ke arah Dev. Kekuatan yang diberikan oleh setiap tanaman merambat cukup untuk mematahkan pinggang seseorang. Pedang ilahi 9 bayangan. Ketika Dev melihat ini, dia langsung mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Segera setelah itu, Dev terlihat seperti tiruan 6 Dev yang identik muncul dalam sekejap, dan masing-masing memegang pedang pembunuh naga di tangan mereka. 6 Dev mengayunkan pedang mereka dengan seluruh kekuatan mereka di saat yang bersamaan. Energi pedang yang cemerlang naik dari langit dan menutupi bumi, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas tanaman merambat itu. Cahaya pedang berinteraksi dengan tanaman merambat dan langsung memotong tanaman merambat dengan boom. Hansel melihat ke 6 Dev yang tiba-tiba muncul, dan tertegun sejenak. Dia tidak menyangka metode Dev begitu kuat. Awalnya dia mengira mereka adalah klon, tetapi setiap sinar pedang membawa kekuatan yang besar, baru kemudian dia menyadari bahwa ke-6 Dev yang identik ini semuanya mampu menyebabkan kerusakan besar. Setelah putaran cahaya pedang, tanah dipenuhi tanaman merambat yang dipotong, dan wajah Dev sedikit jelek saat ini, napasnya berat, dan ada keringat di dahinya. Bab 1933. Dia baru saja menggunakan pedang ilahi 9 bayangan untuk berubah menjadi 5 sosok, yang menghabiskan banyak kekuatan fisik Dev. Bagaimanapun, cahaya pedang yang dipancarkan oleh 5 sosok itu juga merupakan kekuatan yang diperoleh dari tubuh Dev. Jika itu hanya hantu, bagaimana ia bisa memiliki kekuatan serangan? Hansel memandang Dev dengan heran, dia baru saja menggunakan jurus terkuatnya, tapi dia tidak menyangka akan membunuh Dev, dan dia bahkan tidak bisa mengendalikan Dev. Tapi melihat ekspresi Dev yang terengah-engah, Hansel sepertinya memahami sesuatu, dan kemudian tersenyum sedikit. Dev, gerakan apapun yang kamu gunakan, itu akan menghabiskan banyak energi spiritual, dan aku bisa menggunakan kekuatan hukum. Kali ini, kamu akan mati. Hansel tahu bahwa Dev berada di ujung tanduk. Saya melihat tubuh Hansel seperti pohon besar yang berakar, dengan tanaman merambat jauh ke dalam tanah, dan aura di tubuhnya mulai melonjak. Beberapa tanaman merambat mulai berputar dan kemudian terjerat, tanaman merambat terus melambai di udara, semakin cepat dan semakin cepat. Untuk sesaat, tornado muncul di seluruh kehampaan di bawah ayunan cepat ini. Tornado itu membawa kekuatan tak berujung, terus berakselerasi dan berputar, lalu menuju ke arah Dev. Selama Dev terlibat, meskipun tubuhnya kuat, dia akan langsung dicincang.
Dev menatap tajam ke arah tornado besar di depannya, kekuatan isap yang sangat besar menyedot segala sesuatu di sekitarnya dan kemudian merobeknya menjadi beberapa bagian. Kenari dan yang lainnya ketakutan dan mundur ke kejauhan. Tetapi ketika Kenari hendak pergi, dia tiba-tiba menemukan bahwa Luna di depan pintu perlahan-lahan tersedot oleh tornado karena kurangnya kekuatan fisik. Kenari terkejut dan melompat, terlepas dari keselamatannya sendiri, dia melangkah maju dan menggendong Luna, mati-matian berusaha melarikan diri dari hisapan tornado. Angin kencang menderu-deru, dan setiap langkah yang diambil Kenari sangat sulit, tetapi dia mengertakkan gigi dan memeluk Luna tanpa melepaskannya. Luna berada dalam pelukan Kenari, diam-diam menatap pria tua dan jelek di depannya. Tetapi pada saat ini, Luna menemukan bahwa Kenari telah berubah, menjadi lebih tampan, dan menjadi lebih kuat. Faktanya, inilah status Kenari di hati Luna yang sedang berubah. Saat ini, Dev melihat tornado besar di depannya, dan aura menakutkan juga membuatnya merasakan bahaya. Dev memegang pedang pembunuh naga di kedua tangannya, dan kekuatan naga ilahi memasuki pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga mulai berdengung. Dev berteriak keras, cahaya pedang di pedang pembunuh naga melonjak, dan aura emas melonjak dari pedang pembunuh naga. Segera nafas itu berubah menjadi pedang raksasa sepanjang puluhan meter, tergantung di udara seperti penghalang, menghalangi sosok Dev. Cahaya keemasan menyala, dan sepanjang malam berubah menjadi siang. Hancurkan. Dev melambai dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang yang sangat besar langsung menebas ke arah tornado gila itu. Untuk sesaat, kedua nafas itu bertabrakan dan membuat ledakan besar. Tornado itu dengan putus asa mendekati Dev, dan cahaya pedang besar berusaha keras untuk memblokirnya. Aura menakutkan mulai meluas, dan seluruh dunia rahasia mulai berputar. Berhenti, berhenti, jika ini terus berlanjut, dunia rahasia akan runtuh. Ketika pengurus Adi melihat ini, dia buru-buru berteriak. Anda harus tahu bahwa dunia rahasia ini juga dibuat menggunakan lingkaran sihir, dan tidak bisa dihancurkan. Jika kekuatan sebesar itu bertabrakan, dunia rahasia bisa runtuh. Mendengar raungan pengurus Adi, Hansel mengerutkan kening dan perhatiannya menjadi terganggu sejenak. Karena dia tidak bisa membiarkan dunia rahasia runtuh, maka sekte roh iblis yang dia kerjakan dengan keras tidak akan berguna. Tapi Dev tidak peduli, runtuhnya dunia rahasia tidak berdampak pada Dev. Hanya saja orang-orang seperti sekte roh iblis hanya bisa hidup di dunia sekuler mulai sekarang, dan nyawa mereka tidak dalam bahaya. Saat perhatian Hansel teralihkan, mata Dev berkilat dingin, mengetahui bahwa kesempatan telah tiba. Bab 1934. Dev benar-benar mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya dan membuangnya. Setelah pedang pembunuh naga berputar di udara, pedang itu langsung menebas ke arah Hansel. Hansel terkejut dan segera mundur. Pada saat ini, tornado juga langsung dipotong-potong oleh cahaya pedang besar pada saat Hansel mundur. Kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah, dan tubuh Dev terlempar kembali oleh kekuatan yang menyebar. Tapi Hansel dalam masalah. Pedang naga memiliki roh pedang. Hansel buru-buru menggunakan tanaman merambat untuk menjebak pedang naga. Tapi mereka semua terpotong oleh cahaya pedang tajam dari pedang pembunuh naga. Boom! Pedang pembunuh naga langsung menebas. Saya melihat salah satu lengan Hansel terpotong, dan ada banyak darah, dan aura di tubuhnya langsung menjadi lesu. Hansel melihat lengannya yang patah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ling Mu Jue menghilang, dan Hansel kembali ke penampilan aslinya, setengah berlutut di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Hansel bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah puncak dari Grandmaster Guru, dan ini adalah alam rahasia dari sekte roh iblis. Dia dapat menggunakan kekuatan hukum, dan dia telah menggunakan teknik kayu spiritual. Kenapa hasilnya masih seperti ini? Hansel memandang Dev dengan tidak percaya, dia benar-benar tidak mengerti kenapa. Mengapa Dev, seorang Grandmaster Guru tingkat menengah, bisa melukai dirinya sendiri? Pedang pembunuh naga kembali ke tangan Dev, dan kemudian Dev mengarahkan pedangnya ke Hansel dan berkata, jika kamu masih memiliki kemampuan, gunakan saja. Jika kamu tidak memilikinya lagi, pergilah ke neraka. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya ke arah Hansel. Tunggu sebentar. Tepat ketika Dev hendak mengambil tindakan, Luna tiba-tiba menghentikan Dev. Dev memandang Luna dan berkata, Nona Luna, apa maksud Anda? Apakah Anda ingin membela Hansel?
Luna menggelengkan kepalanya, saya tidak akan memohon padanya. Saya hanya ingin bertanya mengapa dia selingkuh. Setelah mengatakan itu, Luna menghampiri Hansel, menatap Hansel dengan amarah di matanya dan bertanya, kamu menyakitiku, kamu menghancurkan hidupku, mengapa? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Hansel menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani menatap mata Luna, dan berkata perlahan, saya tidak punya pilihan. Saya telah dikendalikan oleh Sekte Hati Iblis. Mereka memberi saya racun. Jika saya tidak menurut, mereka akan melakukannya itu akan membunuhku. Hansel menjelaskan bahwa dia ingin memenangkan simpati Luna agar dia bisa bertahan hidup. Aku tidak ingin mendengar ini. Aku tidak peduli jika kamu mengkhianati Sekte Roh Iblis, tapi mengapa kamu melakukan ini padaku? Apakah aku hanya mainanmu, alat untuk melampiaskan amarahmu? Luna meraung marah, yang dia bicarakan adalah kekerasan kasar yang baru saja dilakukan Hansel padanya. Tidak, aku sangat mencintaimu. Kamu bukan mainan. Kamu harus percaya padaku. Hansel dengan cepat menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Aku tidak percaya, kamu hanyalah binatang buas. Luna menangis dan mengulurkan tangan untuk memukul Hansel. Hansel tidak bergerak dan membiarkan Luna memukulinya. Segera, mata Hansel bersinar terang. Ketika tidak ada yang memperhatikan, dia meraih Luna dan menempelkan satu tangan dengan kuat di leher Luna. Saat ini, Luna tertegun, dia ingin melepaskan diri, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dev, minggir, kalian semua, minggir dariku. Hansel menyandera Luna dan berteriak keras. Dia berencana untuk melarikan diri dari dunia rahasia Sekte Roh Iblis, dan kemudian pergi mencari Sekte Hati Iblis. Melihat Luna diculik, Kenari menjadi gugup. Hansel, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kenari berteriak pada Hansel. Tapi Hansel tidak peduli, dan berkata sambil tersenyum dingin, dasar orang mesum tua, aku tahu kamu menyukainya, menatap kaki putih besarnya dengan matamu, tapi kamu hanya bisa melihatnya, tapi aku sudah melakukannya. Aku lelah bermain, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengancamku di sini? Bab 1935, memanfaatkan peluang. Kata-kata Hansel membuat Kenari langsung terdiam. Luna tampak malu dan mengutuk Hansel, Hansel, kamu binatang buas, bunuh aku jika kamu bisa, bunuh aku. Tuan Dev, tolong tinggalkan aku sendiri, bunuh dia, bunuh dia. Hansel tiba-tiba mengerahkan kekuatan di tangannya, dan Luna langsung terdiam. Dev, cepat minggir, selama kamu melepaskan aku tidak akan membunuhnya. Hansel berkata pada Dev. Apakah kamu membunuhnya atau tidak, sepertinya tidak ada hubungannya denganku. Dia berasal dari Sekte Roh Iblis, dan kami baru mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat. Kami bahkan bukan teman biasa. Mengapa aku harus mengambil risiko? Hidupku untuknya, apakah kamu membiarkan aku pergi? Dev mencibir dengan nada menghina. Ketika Hansel mendengar ini, dia tertegun, dan kemudian terus meningkatkan kekuatannya dengan tangannya. Sudah kubilang, aku benar-benar tahu cara membunuhnya, kamu berpikir jernih. Bunuh. Kamu bunuh dia, aku akan membunuhmu. Vodtw, lah. Dev berjalan menuju Hansel. Tapi ketika Dev berjalan menuju Hansel, dia diam-diam melirik ke arah Kenari. Kenari memahaminya dan diam-diam datang ke sisi Hansel. Berhenti, hentikan untukku. Jika kamu maju selangkah, aku akan membunuhnya. Hansel mulai mundur dan berkata dengan keras kepada Dev. Dev mencibir dan tidak berhenti, yang membuat Hansel panik. Namun, perhatian Hansel saat ini tertuju pada Dev, dan dia tidak menyadari bahwa Kenari telah tiba di sampingnya. Saat Hansel terus mundur, angin palem yang tajam tiba-tiba menerpa dari samping. Saya melihat Kenari mengambil tindakan terhadap Hansel. Melihat ini, Hansel secara naluriah melambaikan telapak tangannya ke arah Kenari untuk menghentikan serangan Kenari. Karena lengan Hansel patah, dia pasti akan melepaskan Luna dengan serangan telapak tangan ini. Dev mengambil kesempatan itu untuk meraih Luna dan buru-buru menariknya kembali dari Hansel. Bang! Hansel mengikuti Kenari di telapak tangannya. Meskipun Hansel terluka, bagaimanapun juga, Grandmaster Guru berada di puncak kekuatannya, dan Kenari bukanlah tandingannya. Saya melihat tubuh Kenari langsung terbang mundur, dan seteguk darah muncrat. Kenari terjatuh dengan keras ke tanah. Tuan Kenari. Ketika Luna melihat ini, matanya penuh kekhawatiran dan dia bergegas. Hansel berbalik dan ingin melarikan diri.
tetapi Dev mengambil tindakan dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dan pedang pembunuh naga langsung menembus tubuh Hansel. Melihat tubuhnya yang tertusuk, Hansel jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sampai kematiannya, mata Hansel belum terpejam. Di sisi lain, Luna memegang erat kepala kenari dan terus menyeka darah dari sudut mulut kenari. "Tuan Kenari, bangun, bangun!" Luna berteriak dengan prihatin. Kenari, sebaliknya, menutup matanya rapat-rapat, kepalanya di pelukan Luna, dan gelombang aroma tubuh menembus hidungnya. Dev berjalan mendekat dan hanya menatap Kenari, dengan senyuman tipis di bibirnya. "Tuan Dev, lihat Tuan Kenari, lihat dia." Luna meminta Dev untuk melihat Kenari dan mengobatinya. Dan dia melihat ke arah Hansel yang masih mati, berlari mendekat, mengambil pisau, dan menebas tubuh Hansel. Darah berceceran, dan tubuh Hansel hampir dipotong-potong oleh Luna. Adegan itu terlalu mengerikan untuk ditonton. Dev meletakkan tangannya di pergelangan tangan Kenari, dan dengan sedikit tenaga, Kenari membuka matanya, lalu mengedipkan mata ke arah Dev dengan putus asa. Setelah Luna selesai melepaskan ventilasi, dia berbalik dan berjalan, bertanya dengan cemas, "Tuan Dev, bagaimana kabar Tuan Kenari?" Dev tampak serius, lalu menghela nafas. "Tuan Kenari terluka parah. Saya perlu membawanya kembali ke hotel untuk perawatan." Setelah berbicara, Dev memandang Diki dan berkata, "Saudara Diki, tolong kirimkan seseorang untuk membawa Tuan Kenari kembali ke hotel. Saya ingin mentraktirnya." Diki mengangguk dan segera memerintahkan keluarga Jiang untuk membawa Tuan Kenari keluar dari dunia rahasia. Bab 1936. Luna mengkhawatirkan keselamatan Kenari, jadi dia pergi bersamanya. "Tuan Dev, terima kasih banyak." Pengurus Adi melangkah maju dan berkata dengan rasa terima kasih. "Tidak perlu berterima kasih padaku, aku melakukannya untuk diriku sendiri. Adapun urusan sekte roh iblismu, kamu bisa menanganinya sendiri." Setelah Dev selesai berbicara, dia melirik orang-orang dari sekte roh iblis, lalu pergi bersama Diki. Bagaimana pengurus Adi menangani mereka yang mengkhianati sekte roh iblis adalah urusannya, Dev tidak akan terlibat atau peduli. Kembali ke hotel, Luna dengan hati-hati menyeka darah dari sudut mulut Kenari. "Nona Luna, saya akan mentraktir Tuan Kenari. Anda harus menyingkir dulu." Dev berkata pada Luna. Luna mengangguk lalu berjalan keluar kamar. Setelah keluar dari kamar, Dev menepuk bahu Kenari. "Oke, Luna keluar." Kenari membuka matanya dan berkata dengan mabuk, "Bau sekali, lembut sekali." Melihat Kenari seperti itu, Dev hanya bisa menghela nafas. "Saya pikir kamu telah mengubah caramu, tapi saya tidak menyangka kamu masih sama." Setelah Kenari menelan ramuan emas, dia banyak berubah. Dev berpikir bahwa Kenari akan berubah total. "Apa-apaan ini, aku sangat menyukai gadis ini, bukan hanya tidur dengannya." Kenari berkata dengan serius. "Kalau begitu kamu tidak peduli tubuh Luna telah ditiduri?" Dev bertanya. Kenari menggelengkan kepalanya, "Saya tidak peduli. Saya sudah tua dan telah tidur dengan banyak orang. Selama dia tidak membenci saya." "Oke, jangan khawatir, aku akan membantumu. Berbaring saja." Dev meminta Kenari untuk berbaring dan menutup matanya lagi. Setelah Dev menyesuaikan suasana hatinya, dia keluar kamar. Sementara Luna sedang menunggu di koridor, ketika dia melihat Dev keluar, dia langsung menyapanya. "Tuan Dev, bagaimana kabar Tuan Kenari?" Luna bertanya. "Hei," Dev menghela nafas, lalu ragu-ragu dan berkata, "Organ dalam Tuan Kenari terkena dampak dan terluka parah." "Oke, jangan khawatir, aku akan membantumu. Berbaring saja." Dev meminta Kenari untuk berbaring dan menutup matanya lagi. Setelah Dev menyesuaikan suasana hatinya, dia keluar kamar. Sementara Luna sedang menunggu di koridor, ketika dia melihat Dev keluar, dia langsung menyapanya. "Tuan Dev, bagaimana kabar Tuan Kenari?" Luna bertanya. "Hei," Dev menghela nafas, lalu ragu-ragu dan berkata, "Organ dalam Tuan Kenari terkena dampak dan terluka parah. Saya khawatir, saya takut." Ekspresi ragu-ragu Dev membuat Luna tiba-tiba gugup. "Tuan Dev, apapun yang terjadi, Anda harus menyelamatkan Tuan Kenari. Dia melakukan ini karena dia menyelamatkan saya. Selama Anda bisa menyelamatkannya, saya dapat melakukan apapun yang Anda inginkan." Karena itu, Luna sebenarnya ingin berlutut di depan Dev. Dev buru-buru meraih Luna dan berkata, "Anda tidak harus seperti ini, Nona Luna.
Bukan tidak mungkin bagi Tuan Kenari untuk menyelamatkannya, tetapi itu memerlukan sedikit usaha dari Anda. Apa yang harus saya bayar? Luna bertanya. Ini. Dev tampak malu, lalu berbisik ke telinga Luna. Setelah selesai berbicara, wajah Dev memerah, tetapi Luna bertindak sangat tenang. Selama saya bisa menyelamatkan Tuan Kenari, saya bersedia melakukan apa saja. Saya sudah menjadi wanita jahat, jadi tidak ada lagi yang tidak bisa saya lakukan. Setelah mengatakan itu, Luna membuka pintu dan masuk ke kamar tidur. Dev merasa sedikit rumit saat melihat Luna masuk ke kamar tidur. Dia tidak tahu apakah benar menipu Luna seperti ini, tapi melihat Luna seperti ini, dia pasti memiliki kesan yang baik terhadap Kenari. Melihat waktu, dia menemukan bahwa hari sudah hampir fajar. Dev kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Malam ini membuatnya sangat lelah, tetapi Dev sedang berbaring di tempat tidur dan segera mendengar gerakan dari sebelah. Kemudian terdengar teriakan Luna dan Kenari. Saat ini, Dev sedang bingung. Kedua kamar mereka bersebelahan. Dia tidak menyangka suara dari kamar sebelah bisa terdengar begitu jelas. Dev sedang berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup, tetapi dia tidak bisa tidur. Suara Luna dan Kenari terdengar di telinganya. Sudah lebih dari 10 menit dan dia tidak berniat untuk berhenti. Dev tiba-tiba duduk dari tempat tidur, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Dia hanya mencari masalah untuk dirinya sendiri, dan mengikuti Kenari melakukan ini, dan itu membuatnya tidak bisa tidur. Pada akhirnya, Dev tidak punya pilihan selain mengobrol dengan Diki. Bab 1937. Ketika Diki melihat Dev datang, dia membuatkan teh untuk Dev, lalu keduanya. Tanpa disadari, Dev mengobrol dengan Diki hingga subuh. Ketika Dev keluar dari kamar Diki dan hendak kembali ke kamarnya sendiri, dia bertemu Luna yang berjalan keluar dari kamar Kenari dengan wajah kemerahan. Kedua orang itu saling memandang, dan wajah Luna langsung memerah. Tuan Dev, Anda benar-benar belajar cara berbohong. Setelah Luna selesai berbicara, dia berbalik dan lari. Kenari menggeliat dan berjalan keluar dengan ekspresi puas di wajahnya. Setelah melihat Dev, dia menepuk bahu Dev dan berkata, "Dev, terima kasih banyak. Jika kamu membutuhkan saya di masa depan, bicaralah secara langsung." Melihat ekspresi puas Kenari, Dev tersenyum ringan, "Sekarang kamu sudah puas, kamu harus memperlakukan orang lain dengan baik di masa depan." "Itu wajar, Luna akan menjadi istriku mulai sekarang." Kenari mengangguk. Tepat ketika Dev hendak beristirahat, Alfred tiba dengan kuali Senong. Alfred bepergian siang dan malam, karena takut menunda urusan Dev. Melihat kuali Senong, Dev merasa sedikit bersemangat. Dia tidak tahu ramuan apa yang bisa dia buat dari Polygonum multiflorum yang berumur 10.000 tahun ini. Setelah menjelaskan beberapa patah kata kepada Alfred, Dev meminta Kenari untuk melindungi hukum, dan dia mulai menyempurnakan ramuannya. Namun, untuk mencegah kecelakaan, Dev juga meminta Diki mengirim seseorang untuk menjaga kamarnya. Dia benar-benar takut Kenari sedang berbulan madu sekarang dan mungkin akan tidur diam-diam. Setelah menempatkan kuali Senong, Dev dengan lembut melemparkan Polygonum multiflorum berusia 10.000 tahun langsung ke dalam kuali Senong. Kemudian Dev duduk bersila, dan nyala api biru muda menyala di telapak tangannya. Ini adalah api spiritual untuk memurnikan ramuan. Dev menjentikkan jarinya, dan api spiritual langsung dilemparkan ke dalam kuali Senong, dan segera kuali Senong terbakar dengan nyala api yang berkobar. Bab 1938. Dev memejamkan mata sedikit, menahan napas dan berkonsentrasi, memusatkan seluruh perhatiannya pada alkimia. Di bawah nyala api spiritual, Polygonum multiflorum 1000 tahun perlahan berubah menjadi cair, dan gelombang aroma menyenangkan keluar dari kuali Senong. Waktu terus berlalu. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu, dan pada saat ini, kuali Senong mulai memancarkan cahaya terang dan berwarna-warni. Cahayanya menjadi semakin terang, dan bahkan seluruh hotel seakan terbungkus dalam cahaya terang ini. Merasakan aura yang datang dari kamar Dev, baik Kenari maupun Diki sama-sama terkejut. Ketika Tommy dari keluarga Spencer melihat fenomena aneh di hotel, dia buru-buru membawa Ryan menuju hotel. "Ayah, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba ada sesuatu yang aneh muncul di hotel?" Ryan bertanya pada Tommy di jalan. "Ini seharusnya menjadi kelahiran ramuan ajaib. Tuan Dev pasti menggunakan Polygonum multiflorum berusia 10.000 tahun untuk memurnikan ramuan itu." Tommy berkata dengan penuh semangat.
Tommy mengikuti Ryan dan mempercepat langkahnya saat ini. Di hotel, Kenari mengikuti Dicky dan berdiri di luar kamar Dev, menunggu dengan tenang. Bus. Tiba-tiba, kuali Sennong di kamar Dev berdengung, lalu memancarkan cahaya. Cahaya warna-warni langsung melesat ke langit. Pemandangan aneh ini menyebabkan banyak orang berhenti dan menonton, bertanya-tanya apa yang terjadi. Saat ini, di puncak bukit tidak jauh dari kota Nanhu, Robin melihat pemandangan aneh yang tiba-tiba di kota Nanhu, wajahnya penuh kesungguhan. Setelah kabur dari Nanhu, Robin pergi, ia menunggu kabar dari Hansel. Langkah selanjutnya adalah pergi ke Pulau Penglai, karena mereka sudah memasang jebakan di Pulau Penglai. Jika Dev pergi ke Pulau Penglai, maka jebakan ini dapat digunakan untuk menghadapi Dev, dan dia juga dapat menggunakan kesempatan pemulihan energi spiritual untuk membangkitkan darah iblis. Jika Dev tidak pergi ke Pulau Penglai, maka jebakan ini ditujukan untuk keluarga lain, dan mereka tidak akan melihat keluarga lain menduduki Pulau Penglai. Apa-apaan ini? Robin melihat penglihatan itu dengan kebingungan di wajahnya. Pil ajaib telah lahir. Itu pasti Dev. Saya tidak menyangka dia akan bisa mempraktikkan pil ajaib setelah menerima ramuan 10.000 tahun. Setan di tubuh Robin berkata perlahan. Pil ajaib? Robin tampak bingung, dia tidak tahu banyak tentang pil, apalagi apa itu pil ajaib. Ramuan ilahi adalah ramuan tingkat surga. Anda harus tahu bahwa semakin tinggi ramuan itu, semakin sulit untuk dimurnikan, dan semakin menuntut tungku ramuan itu. Saya tidak menyangka bahwa Dev benar-benar dapat memurnikan ramuan ilahi. Yang paling penting adalah bagaimana dia bisa memiliki tungku ramuan yang mampu memurnikan ramuan ilahi. Ada semakin banyak rahasia tentang Dev. Saya berharap pemulihan energi spiritual ini dapat sepenuhnya menghilangkan dia sebagai bahaya yang tersembunyi. Ada sedikit kekhawatiran dalam suara iblis itu. Senior, Dev memiliki ahli di sekelilingnya untuk membantunya. Saya khawatir akan sulit bagi kita untuk menyingkirkan Dev, bukan? Saat ini, Robin cukup ketakutan setelah pertarungan beberapa hari yang lalu, karena setiap bertarung dengan Dev, ia berakhir dengan kegagalan. Apakah kamu takut? Iblis bertanya. Saya. Robin tahu harus menjawab apa, namun kini ambisi Robin sebelumnya mulai goyah karena ia dikalahkan berulang kali oleh Dev. HMPH, bukankah kamu baru saja gagal beberapa kali? Kamu sebenarnya merasakan ketakutan di hatimu. Kamu sungguh sia-sia. Untungnya, kamu masih iblis api. Saat kamu menggunakan seluruh fisikmu, kamu tidak perlu menjadi takut. Dan kali ini, saya telah memberitahu jubah emas hitam, dan mereka akan kembali dan mengirim seseorang untuk membantu. Iblis mendengus dingin. Ketika Robin melihat jubah emas hitam dikerahkan, matanya dipenuhi dengan harapan. Anda harus tahu bahwa jubah emas hitam semuanya berada pada level Santo bela diri. Jika jubah emas hitam dikerahkan, Dev harus ditangkap. Bab 1939. Hansel ini, sudah beberapa hari berlalu, dan tidak ada apa-apa. Robin memandang kota Nanhu dan berkata dengan sangat tidak puas. Mereka telah menunggu berita tentang Hansel, tetapi mereka tidak melihat pergerakan apapun dari Hansel selama beberapa hari. Robin dan yang lainnya masih belum tahu bahwa Hansel sudah mati saat ini. Seluruh sekte roh iblis juga mengalami perbaikan besar-besaran, dan pengurus Adi mulai menumpahkan darah beberapa kroni yang ditinggalkan oleh Hansel. Boom! Tiba-tiba, terjadi ledakan yang memekakkan telinga di udara, dan cahaya warna-warni meledak. Dan di dalam cahaya, ramuan yang diselimuti cahaya keemasan memancarkan panas seperti matahari. Cahaya ini melebihi matahari di langit. Apakah itu pil ajaib? Robin melihat ramuan bercahaya di udara dengan heran. Kemudian sesosok tubuh naik ke langit dan mengulurkan tangan untuk mengambil ramuan itu. Segera, ramuan itu ditangkap, dan cahaya terang menghilang seketika, dan ketenangan kembali ke seluruh udara. Dev membuka tangannya dan melihat ramuan yang memancarkan cahaya keemasan samar, merasa sangat bersemangat. Ini. Apakah ini pil matahari ungu? Wajah Dev dipenuhi kegembiraan dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia tahu bahwa pil matahari ungu ini dapat meningkatkan kekuatannya dari tahap tengah Grandmaster Guru hingga tahap akhir, dan bahkan ke puncak Grandmaster Guru. Faktanya, saat menyempurnakan pil matahari ungu, Dev juga ikut bertaruh. Anda harus tahu bahwa tidak ada tingkat keberhasilan 100% dalam memurnikan pil, semakin tinggi level pilnya, semakin besar kemungkinan gagalnya. Jika Dev hanya menyerap dan memurnikan Polygonum multiflorum yang berumur 10.000 tahun, itu tidak akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan.
tetapi berbeda ketika dia menyempurnakan pil matahari ungu ini, yang dapat membuat kekuatannya tumbuh dengan pesat. Namun pemurnian pil matahari ungu juga berbahaya. Jika gagal, Dev tidak hanya akan mendapatkan pil matahari ungu, tetapi juga kehilangan Polygonum Multiflorum selama 10.000 tahun, dan bahkan kekuatan spiritual selama periode ini akan terbuang percuma. Hanya saja kali ini Dev membuat taruhan yang benar, dan Kuali Sennong juga bertanggung jawab atas hal ini. Kuali ilahi kuno bukanlah lelucon. Dev perlahan menurunkan dirinya dengan pil matahari ungu, sementara Kenari dan Diki sudah bergegas maju. Dev, apakah kamu sedang menyempurnakan pil ajaib? Kenari bertanya dengan penuh semangat. Dev tersenyum tipis dan mengangguk. Nak, kamu sangat berani, kamu berani memurnikan ramuan ajaib. Jika kamu gagal, maka 10.000 tahun Polygonum Multiflorum akan sia-sia. Beraninya kamu bertaruh? Kenari berkata dengan ketakutan setelah beberapa saat. Bukankah hidup hanyalah pertaruhan? Tidak ada yang tahu seperti apa masa depannya nanti. Dev tersenyum ringan. Kamu luar biasa, kalau itu aku tidak akan berani. Kata Kenari sambil mengacungkan jempol. Saat ini, Tommy dan Ryan juga tiba. Setelah melihat Dev, mata Tommy penuh dengan rasa iri. Tuan Dev, selamat telah mendapatkan ramuan ajaib. Tommy segera memberi selamat padanya. Selamat, saya berjanji akan menyempurnakan pil Teril untuk Tuan keluarga Spencer. Saya akan menulis resep dan Anda dapat menyiapkan bahan-bahannya. Dev berkata dengan tenang. Karena dia setuju, Dev akan melakukannya, dan sekarang Kuali Sennong ada di sini, pemurnian pil Teril akan lebih mudah. Meskipun pil Teril bukanlah pil ajaib, ini juga merupakan pil tingkat bumi, yang juga sangat membantu dalam meningkatkan kekuatan. Ketika Tommy mendengar ini, dia langsung mengangguk penuh semangat. Oke, saya akan segera bersiap-siap. Dev menulis resep untuk Tommy, dan Tommy mengerahkan seluruh Nanhu tanpa henti untuk mencari bahan obat pada resep tersebut. Hanya butuh setengah hari untuk mengumpulkan bahan obat, yang menunjukkan bahwa Tommy bukanlah penguasa kota tanpa alasan. Malam itu, Dev menggunakan Kuali Sennong untuk membuat pil Teril untuk Tommy. Dev juga membuat beberapa pil tonik besar untuk Kenari. Dengan permainan yang mengancam nyawa seperti yang dilakukan Kenari, diperkirakan orang tersebut tidak akan mati saat itu, dan ginjalnya akan hilang. Bab 1940. Setelah Tommy menerima pil Teril, dia sangat berterima kasih kepada Dev dan berharap dia bisa menawarkan Dev sebagai leluhurnya. Dan Kenari sangat senang setelah mendapatkan pil tonik. Masih ada waktu sebelum energi spiritual Pulau Penglai pulih, jadi Dev ingin menggunakan waktu ini untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Dengan pulihnya energi spiritual Pulau Penglai, Dev tahu bahwa semakin banyak master yang akan muncul. Adalah baik untuk dapat mencegah kebangkitan energi spiritual. Jika tidak dapat dicegah, tatanan seluruh dunia sekuler akan menjadi semakin kacau. Dev hanya dapat melindungi orang-orang di sekitarnya jika dia memiliki kekuatan yang cukup. Tuan Kenari, selanjutnya saya akan menggunakan pil matahari ungu untuk berlatih, jadi saya masih membutuhkan Anda untuk melindungi saya. Dev berkata pada Kenari. Jangan khawatir, aku berjanji akan menjagamu, nyamuk pun tidak bisa terbang masuk. Kata Kenari sambil menepuk dadanya. Tuan Dev, jika Anda ingin berlatih, Anda sebaiknya datang ke rumah saya. Di sana lebih aman, dan saya akan mengeluarkan perintah lockdown dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Saat ini, kata Tommy. Dev berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Memang jauh lebih aman di rumah keluarga Spencer daripada di hotel. Sekelompok orang pergi ke rumah Spencer untuk melindungi Dev. Diki juga membawa orang ke sana dan tidak terburu-buru ke Pulau Penglai. Dev duduk bersila di ruang rahasia yang disiapkan untuknya oleh Tommy, memegang pil matahari ungu di tangannya. Kekuatan spiritual seperti gunung dan laut mengalir ke tubuh Dev. Dev membuka mulutnya dan menelan pil matahari ungu. Energi spiritual yang menakutkan menyapu seluruh tubuh Dev pada saat ini. Dev seolah-olah sedang mandi di lautan energi spiritual, dan dia bisa terbang sesuka hati. Saat teknik kondensasi jantung dijalankan, pusaran air kecil mulai muncul di tubuh Dev. Energi spiritual yang kental memenuhi sekeliling Dev dengan kabut putih. Dev sedikit mengernyit, meskipun pil matahari ungu dapat meningkatkan kekuatannya, dampak gilanya memaksa Dev bekerja keras untuk membimbing dan mengendalikan kekuatan itu. Kekuatan Dev perlahan meningkat, dan tubuhnya mulai menjadi lebih kuat. Waktu berlalu menit demi menit, setengah bulan dalam sekejap mata. Selama setengah bulan terakhir, Dev tidak bergerak di ruang rahasia.
Sudah setengah bulan, apakah Tuan Dev akan baik-baik saja? Tommy bertanya dengan cemas. Perlu Anda ketahui bahwa meskipun pil ajaib itu baik, namun juga mempunyai pengaruh yang besar bagi tubuh, jika tubuh tidak mampu menahannya bisa dalam bahaya. Tidak apa-apa, bocah Dev itu adalah wujud asli naga emas. Itu hanya pil ajaib, itu tidak bisa menghancurkan tubuhnya. Kenari minum sedikit anggur, tidak khawatir sama sekali. Selama periode waktu ini, Kenari bermain dan bernyanyi setiap malam, dan Luna menjadi lebih menawan dan cantik di bawah asuhan Kenari. Ketika Kenari melihat Luna, dia tidak bisa melepaskannya. Tuan Kenari, apakah Tuan Dev akan baik-baik saja? Diki juga sedikit khawatir. Bagaimanapun, sudah setengah bulan, dan tidak ada gerakan sama sekali di ruang rahasia, mereka bahkan tidak bisa merasakan nafas Dev. Jangan khawatir, kalau aku bilang tidak apa-apa, berarti tidak apa-apa. Tubuh Dev berbeda dari orang biasa. Bahkan jika dia meminum pil ajaib, menurutku levelnya tidak akan meningkat banyak. Kenari memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Dev. Melihat Kenari begitu yakin, Tommy dan Diki berhenti mengatakan apapun. 3 hari lagi telah berlalu, dan masih belum ada pergerakan di ruang rahasia. Namun di malam hari, saat semua orang sudah tidur, cahaya bulan yang terang tiba-tiba tertutup awan gelap. Seluruh langit menjadi sangat gelap, dan hampir mustahil untuk dilihat. Tiba-tiba, semburan cahaya keluar dari ruang rahasia, langsung menerangi seluruh langit malam seterang siang hari. Gemuruh. Terjadi ledakan tiba-tiba, dan ruang rahasia yang keras berubah menjadi bubuk dalam sekejap, dan tubuh Dev seperti bintang jatuh, melompat dan berlari menuju gunung tidak jauh dari sana. Bersambung.